Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang uji difusi dan osmosi pada jaringan tumbuhan. Dosen pembimbing Salmiati MPD PhD. Saya Wilda Ramadhani dengan NIM 2402055. Difusi dan osmosis adalah bentuk transport pasif yang krusial bagi kelangsungan hidup sel tumbuhan karena keduanya tidak memerlukan energi ATP dan diatur oleh membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Difusi adalah pergerakan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah, sementara osmosis berfokus pada pergerakan air atau pelarut melintasi membran. Berpindah dari daerah dengan potensial air tinggi ke potensi air yang rendah. Praktikum ini menggunakan jaringan tumbuhan seperti kentang bertujuan untuk mengamati efek perpindahan air terhadap turgiditas sel. Jika sel kehilangan air, ia akan mengalami plasmolisis dan menjadi lunak. Sebaliknya, penyerapan air akan meningkatkan tekanan turgor yang menjaga jaringan tetap kaku. Tujuan praktikum mempelajari proses difusi zat terlarut melalui membran sel tumbuhan, mengamati perbedaan osmosis pada sel tumbuhan dengan konsentrasi yang berbeda, dan memahami hubungan osmosis dengan turgor sel dan fisiologi tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan adalah mikroskop, gelas beker, gelas ukur, kaca preparat, pisau cutter, silet 3 botol kaca, penggaris, kertas label, gelas kaca, cawan petri, timbangan digital, pinset, daun kelapa sawit, air biasa, air garam, air gambut, dan kentang. Cara kerja pada kentang yaitu kentang dipotong dadu, kemudian ditimbang 1 gram, kemudian masukkan ke dalam air garam, air murni, dan air gula lalu amati. Berikut adalah hasil tabel pada pengamatan osmosis kentang. Pembahasan. Pada air murni, kentang bertambah panjang dan berat karena air bergerak masuk ke dalam sel kentang, karena konsentrasi air di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Sedangkan air garam dan air gula, kentang berkurang panjang dan berat karena air bergerak keluar dari sel menuju larutan karena konsentrasi air di dalam sel lebih tinggi daripada di luar sel. Hal ini juga menyebabkan sel mengalami plasmolosis. Cara kerja pada pengamatan daun kelapa sawit. Pertama, diiris panjang dan melintang pada ujung di bagian luar kelapa sawit. Kemudian letakkan di kaca preparat dan teteskan aqueous, kemudian amati menggunakan mikroskop. Berikut adalah hasil difusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Pada air murni, perlakuan air murni yaitu sel penjaga stomata tampak terbuka lebar dan sel daun berada dalam keadaan turgid. Air murni bersifat hipotonis yang berarti memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah daripada sitoplasma sel penjaga. Melalui proses osmosis, air masuk ke dalam sel penjaga meningkatkan tekanan turgor di dalamnya. Peningkatan tekanan turgor menyebabkan dinding sel tidak merata, sehingga pori stomata terbuka. Kondisi stomata terbuka lebar sangat penting untuk pertukaran gas untuk fotosintesis dan transpirasi pada tanaman. Pada air garam, sel penjaga stomata tampak mengecil dan stomata tertutup karena memiliki konsentrasi zat terlarut yang jauh lebih tinggi, menjadikan larutan hipertonis terhadap sel penjaga karena perbedaan potensial air yang keluar dari sel penjaga menuju larutan garam di sekitarnya. Hilangnya air menyebabkan sel penjaga kehilangan tekanan turgornya, sehingga sel kembali ke bentuk semula. Penutupan stomata merupakan mekanisme pertahanan tumbuhan untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan dalam kondisi lingkungan yang kering atau salin. Dan pada air gula, tampak layu dan stomata tertutup sebagian karena memiliki konsentrasi zat terlarut yang relatif rendah atau mendekati isotonis tergantung pada komposisi air gula. Namun, seringkali memiliki sifat sedikit asam yang berbeda, menunjukkan bahwa terjadinya sedikit kehilangan air atau sel tidak dapat mempertahankan turgor secara optimal. Kemungkinan disebabkan oleh potensial air yang sedikit lebih rendah dan pH air gula terhadap fungsi sel penjaga. Penutupan stomata merupakan respon adaptif untuk mengurangi transpirasi sambil tetap memungkinkan pertukaran gas terbatas.
Praktikum ini menunjukkan bahwa osmosis merupakan mekanisme kunci yang mengatur volume air, turgor sel, dan fungsi struktur pada tumbuhan secara langsung bergantung pada potensial air lingkungan sekitar. Dalam larutan air murni, terjadi endosmosis yang meningkatkan tekanan turgor, menyebabkan kentang mengembang dan stomata terbuka lebar untuk memfasilitasi pertukaran gas. Sebaliknya, dalam larutan hiportenis atau air garam terjadi eksosmosis yang menyebabkan sel kehilangan air dan turgor, yang mengakibatkan kentang menyusut dan kehilangan air. Dengan demikian, kemampuan sel untuk mempertahankan turgidi sangat penting untuk struktur jaringan dan untuk proses fisiologis vital, atau seperti regulasi transpirasi melalui stomata. Sekian video penjelasan dari saya. Maaf karena air gula saya buat air gambut, itu salah. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.